ada apa sih Mbak? Maksudnya ada job atau gimana gitu? Di akhir tahun kalau aku pribadi kalau single belum. Yang Manis Manja juga karena kemarin waktu pandemi itu sudah ngeluarin single, tapi karena pandemi jadi kegiatan kita untuk promo ke radio dan lain sebagainya itu agak tertunda. Jadi mungkin di tahun depan ini semoga pandeminya udah, tapi sekarang agak-agak ganas lagi ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah agak-agak aman, kita mau jalanin dulu promo untuk single dari Manis Manja. Nanti Manis Manja itu kembali lagi Mbak, bisa bilang seperti itu? Dibilang kembali lagi sih, kalau kembali kan berarti sempat ngilang ya. Sebetulnya kita tuh hampir setiap tahun sih ada aja single, karena mungkin sarana untuk mempromosikannya itu di TV-TV kita kurang dapat kesempatan, sehingga mungkin orang masyarakat kadang nggak tahu oh Manis Manja ada lagu baru ya, padahal sebetulnya ada single baru Manis Manja. Semua masih ada atau personil lengkap? Personilnya 4, masih personil yang dulu. Dulu kan awalnya 5, terus tahun 97 dari Scarlina itu mengundurkan diri, akhirnya kita berempat sampai sekarang formasinya masih berempat seperti awal kita dibentuk gitu. Terus habis gitu kemarin aku juga kan konsen karena anak-anak kan kuliah masih di rumah ya. Anakku yang kecil si Sherin, dia yang di kedokteran Unpad, dia kan sibuk banget, jadi aku memang meninggalkan rumah itu juga takut nggak bisa, karena saking sibuknya dia kadang untuk makan aja nggak ada waktu gitu. Jadi sehingga aku harus ke toko kamar, diantarin ke kamar, nih makan dulu, karena dia saking tugas belajar gitu. Jadi aku semua baru berijab nih, ada perubahan lagu nggak? Lagu sih enggak, hanya mungkin disesuaikan juga musiknya, nggak yang terlalu up yang gimana gitu ya, disesuaikan juga lah dengan hijab ini. Kan hijab sekarang juga udah fashion ya, udah modis gitu, tapi tetap ada umur kita juga nggak mungkin lagu-lagu yang kita harus burakan yang gimana pokoknya semua disesuaikan. Tapi ada yang pandemi ini terkendala nggak sih antar komunikasi, pertemuan antar personil Mbak Ina? Kendala sih enggak, hanya untuk ketemu fisik gitu. Memang kan ya masing-masing orang beda-beda, rasa ketakutan terhadap pandemi ini kan beda-beda ya. Aku sendiri juga awal-awal tuh memang tipe yang penakut banget karena udah kejadian di klasterku beberapa kali, ada yang sampai meninggal, yang klaster keluarga, sehingga ya kita memang kalau nggak penting-penting banget ketemu teman itu aku hindari gitu, males lah gitu. Terus Mbak ini sekarang gimana Mbak? Sebenarnya klaster keluarga itu dari keluarga terdekat Mbak atau gimana Mbak? Keluarga maksudnya di dalam klasterku ada yang suami istri pada COVID, yang mereka mungkin dari awalnya dari suami yang kerja di kantor kan, balik ke rumah akhirnya keluarganya pada terjangkit semua. Nah dari situ kan kita jadi jadi membuat kita lebih berhati-hati bahwa benar loh virus itu ada dan benar bisa menularkan pada keluarga kita. Mbak ini resolusi tahun 2021 nih apa nih Mbak ini? Apakah pendamping hidup lagi mau dicari atau gimana nih Mbak ini? Kayaknya kalau ditanya itu bosen ya, maksudnya aku nggak mau pakai target deh. Yang jelas aku ada ataupun nggak ada suami, yang jelas aku kepengen di rumah itu dengan anak-anak membuat suasana nyaman gitu. Alhamdulillah selama ini tidak ada komplain dari anak-anak. Mau ada atau nggak ada pendamping, anak-anakku udah cukup bahagia dengan ada mamahnya yang selalu ada, apapun keinginan kebutuhan mereka, insya Allah alhamdulillah mamanya bisa mengcover semua. Jadi nggak masalah untuk mencari pendamping hidup ya Mbak? Dibilang nggak mencari tapi tidak yang harus ada target tahun depan atau gimana enggak. Berarti udah ada yang deket dong Mbak? Kenapa? Udah ada yang deket berarti? Iya ada deh, soalnya kalau dibilang ada nanti ntar ditanya lagi kapan meritnya gitu kan, pokoknya ada aja. Tahun baru nih anakku yang kecil malah lagi ujian, sekarang baru mulai UAS dari tanggal 28 kemarin. Ya, resiko punya anak sekolah kuliah di kedokteran Unpad itu memang dikasih jadwalnya UASnya dimulai dari tanggal 28 Desember, sehingga malam tahun baru benar-benar kita nggak bisa kemana-mana, paling kita hanya bakar-bakar ikan, bikin sate ayam di rumah sama keluarga, itu aja. Terus anak gimana Mbak? Istilahnya udah berapa tahap lagi untuk masuk ke lulus dari kedokteran? Anakku sekarang baru semester 3 mau semester 4. Rencananya kan Januari ini tadinya kan udah mulai mau tatap muka. Itu udah seneng juga tuh, karena sebenarnya anak-anak dengan kuliah dari rumah tuh sebenarnya mereka stres karena tugas makin banyak, apalagi kedokteran kan semester 4 ini harus praktek kan gitu. Kalau prakteknya lewat virtual kan mungkin nggak maksimal juga. Jadi saya berharap mudah-mudahan ada kebijaksanaan dari Mendikbud untuk fakultas yang memang membutuhkan praktek, bagaimana diupayakan supaya bisa tatap muka gitu ya untuk prakteknya. Tapi anak terbebani Mbak, seperti itu Mbak? Kenapa? Anak terbebani dengan adanya sekolah online Mbak? Iya, saya ngelihatnya aja ikutan
stres, pusing gimana yang ngejalanin gitu. Karena nggak, sebelum daring pun kan namanya kedokteran itu tugas dan untuk belajar itu kan sangat padat yang harus dipelajari. Dengan daring ini lebih-lebih lagi tugasnya, karena mungkin si dosen supaya si mahasiswa ini tidak banyak waktu santai, sehingga dikasih tugas belajar, belum lagi rapat yang harus virtual, online semuanya dengan rekan-rekan. Nah itu yang membuat ya kadang untuk makan aja aku bilang dia seperti nggak ada waktu. Jadi kadang mah tolong makan bawa ke atas, akhirnya aku yang bawain ke atas, bawain ke kamarnya. Jadi di sela-sela waktu istirahat dia makan, setelah itu udah dia konsentrasi ke depan laptopnya itu. Ya. Thank you Mbak. Ya. Thank you Mbak Ina ya.